Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan perkuliahan minggu kelima untuk mata kuliah bisnis internasional. Sebagaimana bisa dilihat di RPS, topik dari minggu kelima adalah kekuatan sosio-kultural. Untuk materinya, saya mengambil dari internet dengan judul Kekuatan Sosio-Kultural atau Perbedaan Budaya. Sumber referensinya bisa dilihat di sini. Ya, insya Allah akan saya share juga materinya ke teman-teman, jadi teman-teman bisa mengeceknya masing-masing. Oke, berikut adalah poin-poin pembahasan di materi kali ini, mulai dari definisi-definisi hingga persiapan untuk para pelaku bisnis. Oke, masuk ke konsep kebudayaan. Menurut G. Hofstede, kebudayaan adalah cara berpikir kolektif yang dimiliki oleh kelompok tertentu yang membedakannya dengan kelompok lain. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai dan norma. Menurut Van dan Weber, kebudayaan adalah sebuah sistem nilai dan norma yang dimiliki sekelompok orang yang jika dipergunakan akan membentuk desain kehidupan. Menurut Brady dan Isaac, seluruh hal-hal yang dipercaya, peraturan, teknik, lembaga, dan barang atau peralatan yang memberi karakter pada suatu populasi manusia. Sedangkan pengertian dari value adalah ide abstrak yang dimiliki sekelompok orang yang mempercayai apa yang bagus, baik, dan diinginkan. Sedangkan norma adalah peraturan atau kerangka sosial yang mengatur perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu. Di sisi lain, society, masyarakat atau suku bangsa atau bangsa merupakan sekelompok orang yang memiliki persamaan nilai-nilai dan norma. Hal yang perlu diperhatikan adalah suatu negara bangsa bisa terdiri dari satu suku bangsa maupun beberapa ribuan suku bangsa. Berdasarkan definisi-definisi di atas, para antropolog sepakat bahwa kebudayaan itu dipelajari, bukan bawaan lahir, dan berbagai aspek budaya saling terkait, dan budaya itu dipatuhi atau dipahami bersama atau share. Budaya mendefinisikan atau membedakan berbagai kelompok. Dan ini menurut Hill terkait dengan bagian-bagian kebudayaan. Ya, rekan-rekan bisa melihat di bagian tengah adalah sistem budaya, norma, dan nilai. Bagian-bagiannya adalah ada agama, ada filosofi politik, filosofi ekonomi, pendidikan, bahasa, dan struktur sosial. Keterangan mengenai struktur sosial adalah dasar organisasi sosial di masyarakat tertentu. Dan dimensinya adalah individu versus kelompok dan stratifikasi sosial. Meliputi latar belakang keluarga, pekerjaan, pendapatan, dalam kurung, kelas sistem versus kelas sistem versus classless system. Menurut Ball, unsur-unsur sosio-kultural ada 9. Mulai dari estetika hingga struktur politik. Estetika merupakan atau hal yang terkait dengan suatu rasa keindahan dan selera yang baik. Nah, estetika bisa diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat, dan tariannya. Sedangkan sikap dan kepercayaan mempengaruhi hampir seluruh perilaku manusia dan membawa ketertiban kepada masyarakat dan individu-individunya. Contohnya adalah sikap terhadap waktu dan sikap terhadap perubahan, tenggat waktu, dan lain-lain. Agama, jika menurut slide ini adalah etika kerja berdasarkan ajaran Tuhan yang mempengaruhi sikap terhadap kerja dan keberhasilan. Kebudayaan material, semua objek buatan manusia dan berhubungan dengan bagaimana orang membuat benda-benda, teknologi, dan siapa membuat apa dan mengapa, ilmu ekonomi.
Teknologi adalah bauran pengetahuan yang dapat digunakan, yang diterapkan masyarakat dan diarahkan kepada pencapaian tujuan ekonomi dan budaya. Seringkali ada dualisme teknologi, rekan-rekan, antara yang canggih dan yang primitif. Sebaiknya adalah teknologi tepat guna yang paling cocok dengan masyarakat yang menggunakannya. Pendidikan merupakan proses belajar yang Pendidikan merupakan proses belajar yang memperlengkapi seorang individu untuk mengambil tempatnya dalam masyarakat dewasa. Biasanya pendidikan formal. Seringkali di negara berkembang, pendidikan non-formal telah diperoleh sejak usia dini. Bahasa merupakan cara berkomunikasi baik lisan, tulisan, dan isyarat. Bila bahasa berbeda, seringkali digunakan lingua franca atau bahasa penghubung yang digunakan untuk berkomunikasi antara budaya yang berbeda dari suatu bangsa yang memiliki bahasa berbeda. Organisasi kemasyarakatan biasanya mengatur hubungan terpola, mendefinisikan dan mengatur cara anggota-anggotanya berhubungan satu sama lain. Tercakup dalam hal ini adalah pertalian keluarga dan keluarga besar. Meskipun keluarga besar luas, rasa tanggung jawab setiap anggota kuat. Beda halnya dengan asosiasi, unit sosial berdasarkan atas umur, jenis kelamin atau minat yang sama, bukan atas dasar hubungan keluarga. Sedangkan karakteristik hukum bisa berupa Anglo-Saxon, hukum Belanda, dan lain-lain. Sedangkan struktur politik bisa berupa presidensial, monarki, liberal, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan adalah budaya mempengaruhi semua aspek bisnis, rekan-rekan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah mempengaruhi aspek pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek produksi dan keuangan. Terkait dengan cross cultural literasi adalah memahami budaya lain. Pemahaman adanya perbedaan budaya dalam suatu bangsa maupun antar bangsa. Hal ini dibutuhkan untuk kesuksesan bisnis internasional. Contohnya ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, di Jepang daripada berjabat tangan, orang ya cenderung akan lebih melakukan. Orang cenderung akan menundukkan badannya dalam arti untuk menyapa misalnya gitu ya. Itu daripada berjabat tangan, mereka akan lebih banyak untuk menundukkan badan sebagai bentuk ya bisa jadi sebagai bentuk penghormatan. Oke, persiapan untuk para pelaku bisnis. Lakukan persiapan buat pekerjaan rumah. Perlahan, jangan terburu-buru. Bangkitkan kepercayaan, memahami pentingnya bahasa, menghormati budaya, memahami unsur budaya, dan memahami adanya etnosentrisitas. Dan berikut adalah referensi-referensi yang dipakai di presentasi kali ini. Baik, rekan-rekan, jangan lupa untuk mengisi bagian komentar ya, yang dimana minimal berisi nama dan nomor induk mahasiswa rekan-rekan sekalian. Jadi insya Allah saya akan memakainya, melihat komentar itu sebagai bentuk pengecekan terkait dengan presensi atau kehadiran rekan-rekan sekalian. Oke, insya Allah materi ini akan saya share ke teman-teman. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.